Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai analisis laporan arus kas perusahaan. Perusahaan yang kami pilih yaitu PT Maybank Indonesia Tbk. PT Maybank Indonesia Tbk adalah salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia yang sebelumnya bernama Bank Internasional Indonesia Tbk atau BII, yang didirikan pada 15 Mei 1959. Berikut adalah laporan arus kas PT Maybank. Laporan arus kas PT Maybank terdiri dari beberapa aktivitas utama, di antaranya arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Laporan arus kas sendiri merupakan instrumen kunci dalam pemahaman keuangan suatu perusahaan. Ini akan membantu kita melacak aliran dana dan memberikan wawasan penting tentang kesehatan keuangan perusahaan. Melalui presentasi ini, kami akan menyelidiki beberapa aspek kunci termasuk sumber-sumber dana jangka pendek perusahaan, persepsi publik terhadap sumber dana perusahaan, dan sentimen-sentimen yang mempengaruhinya. Analisis ini diharapkan nantinya akan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana Maybank mengelola aspek-aspek kritis dalam aliran kasnya serta dampaknya terhadap citra publik dan kondisi ekonomi yang mempengaruhinya. Selanjutnya, kita lihat sumber dana jangka pendek yang dimiliki oleh PT Maybank Indonesia Tbk yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sumber dana jangka pendek. Sumber dana jangka pendek merupakan fasilitas pembiayaan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dalam jangka waktu yang relatif singkat. Bank Maybank Indonesia Tbk menyediakan beberapa jenis sumber dana jangka pendek, antara lain: yang pertama, ada pembiayaan perdagangan yang meliputi pembiayaan pra-pengiriman, free shipment financing, dan pembiayaan pasca pengiriman post shipment financing untuk pembelian bahan baku, proses produksi, dan lainnya yang terkait dengan ekspor. Yang kedua, ada obligasi. Bank Maybank Indonesia juga menyediakan fasilitas bank pembayaran bagi perusahaan sekuritas. Yang ketiga, berasal dari entitas terkait seperti PT Maybank Indonesia Finance. Pembiayaan modal kerja jangka pendek ini memberikan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan modal kerja sehari-hari dengan kemudahan dalam pembiayaan dan jangka waktu maksimal 1 tahun. Selain itu, bank juga menawarkan pembiayaan modal kerja berjangka dengan tenor yang dapat disesuaikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian, sumber dana jangka pendek ini dapat membantu perusahaan dalam menjaga kelancaran operasional bisnis mereka. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai persepsi publik terhadap dana jangka pendek. Pertama, peringkat utang subordinasi. Fitch memberikan peringkat utang subordinasi yang sesuai dengan Basel dari Maybank Indonesia, 2 tingkat dari peringkat jangkar, yang menunjukkan kepercayaan lembaga peringkat terhadap kemampuan bank untuk memperoleh sumber dana jangka pendek. Yang kedua, peringkat nasional jangka pendek. Bank Maybank Indonesia Tbk memiliki peringkat FI+DIN untuk peringkat nasional jangka pendek, yang menunjukkan kemampuan bank untuk memperoleh dana jangka pendek dengan risiko yang rendah. Ada juga pendanaan dan likuiditas. Fitch perkiraan pendanaan dan likuiditas Maybank Indonesia akan tetap stabil dalam jangka pendek hingga menengah, dibantu oleh dukungan yang dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap kehandalan sumber dana jangka pendek perusahaan, pertumbuhan kualitas aset. Bank Maybank Indonesia melaporkan peningkatan kualitas aset melalui restrukturisasi secara aktif, kontrol, dan pemantauan yang ketat. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya.
Di sini saya akan menjelaskan tentang sentimen yang mempengaruhi dana jangka pendek. Yang pertama ada pada kondisi perekonomian Indonesia. Pada kondisi perekonomian Indonesia ini, pertumbuhan ekonomi yang baik dapat mempengaruhi permintaan kredit dan meningkatkan sumber dana jangka pendek perusahaan. Lalu yang kedua ada kebijakan pemerintah. Pada kebijakan pemerintah ini terkait dengan perbankan dan keuangan dapat mempengaruhi sumber dana jangka pendek pada perusahaan. Lalu yang ketiga ada persepsi publik. Pada persepsi publik terhadap kinerja perusahaan dan kondisi industri perbankan dapat mempengaruhi sumber dana jangka pendek pada perusahaan. Lalu yang terakhir ada kondisi pasar keuangan. Pada kondisi pasar keuangan ini, fluktuasi pasar keuangan dapat mempengaruhi sumber dana jangka pendek perusahaan seperti suku bunga dan nilai tukar. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.